Selamat datang sahabat setia mitos dan fakta. Dua gadis yang tak hanya cantik, tetapi juga memiliki hati yang tulus dan ikatan persaudaraan yang kuat. Salah satunya adalah Putri Endahwarni, pewaris sah kerajaan Pakuan, dan Anteh, seorang dayang yang dibesarkan sebagai saudara oleh sang ratu. Meskipun berbeda status sosial, persahabatan dan kasih sayang mereka tumbuh subur seperti bunga di taman istana. Namun, ujian berat datang ketika cinta dan kecemburuan mulai menguji ikatan yang selama ini terjalin erat. Inilah kisah Nyi Anteh, sang penunggu bulan, sebuah cerita yang menyentuh hati dan syarat akan makna kehidupan. Mari kita simak bersama kisah legendanya dari awal. Dahulu kala, di tanah Jawa Barat, berdirilah sebuah kerajaan yang makmur bernama Pakuan. Kerajaan ini dikenal dengan tanahnya yang subur dan pemandangan yang indah memanjakan mata. Rakyat Pakuan hidup dalam kedamaian di bawah kepemimpinan seorang raja yang bijaksana. Di dalam istana, tinggal dua gadis remaja yang sama-sama cantik dan hidup rukun. Mereka adalah Endahwarni dan Anteh. Putri Endahwarni adalah pewaris sah tahta kerajaan Pakuan. Sementara itu, Anteh hanyalah putri dari seorang dayang yang sangat disayangi oleh sang ratu. Sayangnya, ibu Anteh meninggal dunia saat melahirkannya. Sejak itu, Anteh dibesarkan oleh ratu, yang pada saat bersamaan juga baru saja melahirkan Putri Endahwarni. Ketika Anteh beranjak remaja, ia diangkat menjadi dayang pribadi Putri Endahwarni. "Jangan panggil aku Gusti Putri saat kita sedang berdua saja, Anteh," ujar Endahwarni suatu hari. "Buatku, kau tetap adikku, tak peduli statusmu sebagai dayang istana. Ingat, sejak bayi kita sudah dibesarkan bersama. Sampai kapanpun, kita akan tetap bersaudara. Kalau kamu lupa lagi, akan kuhukum kau." "Baik Gusti, kakak," jawab Anteh dengan malu-malu. Anteh, sebenarnya aku iri padamu," kata Putri Endahwarni tiba-tiba. "Iri kenapa, Kak? Saya tidak punya apa-apa yang bisa membuat orang lain iri," balas Anteh heran. "Apa kau tidak sadar? Kau lebih cantik dariku? Jika kau seorang putri, pasti sudah banyak pangeran yang ingin meminangmu." "Ah kakak, bisa saja. Mana mungkin wajah jelek seperti ini dibilang cantik. Yang cantik itu kakak." Ketika pangeran dari kerajaan seberang datang, dia sangat terpesona melihat kakak. "Bukan? Itu karena kau yang memilihkan baju yang cocok untukku. Di mana kau membuat baju itu?" "Itu saya sendiri yang menjahitnya, Kak," jawab Anteh dengan bangga. "Benarkah Anteh? Tak kusangka kau begitu pandai menjahit. Kalau begitu, nanti buatkan lagi ya. Mungkin untuk pernikahanku kelak." "Aduh, tak berani saya membuat baju untuk pernikahan kakak. Kalau jelek, saya pasti akan kena hukuman dan dimarahi rakyat." "Tenang saja. Baju pesta kemarin bagus sekali. Jadi baju pengantin pun pasti bisa," kata Putri Endahwarni menenangkan. Suatu malam, ratu memanggil kedua gadis itu untuk menghadap. "Putriku, kelak kau akan menggantikan ayahmu untuk memimpin kerajaan ini. Sesuai ketentuan, kau harus memiliki pendamping hidup sebelum diangkat menjadi ratu," jelas ratu. "Maksud ibu, aku harus menikah?" tanya Putri Endahwarni ragu. "Iya putri anakku. Aku dan ayahmu telah berunding dan sepakat untuk menjodohkanmu dengan Anantakusuma, anak adipati dari Kadipaten Wetan. Dia adalah pemuda yang baik dan tampan. Engkau pasti akan bahagia bersamanya," jawab sang ratu. "Baiklah ibu ratu. Jika memang harus menikah, aku akan menerimanya," Putri Endahwarni menanggapi dengan pasrah. Ratu kemudian berpesan kepada Anteh, "Dan untukmu, Anteh, tugasmu adalah menjaga dan menyediakan keperluan kakakmu agar tidak terjadi apa-apa dengannya menjelang pernikahan." "Baik Gusti Ratu," jawab Anteh dengan takzim. Setelah pertemuan itu, Putri Endahwarni meminta Anteh menemaninya di kamar. Sang putri merasa takut dan cemas dengan perjodohan ini. Ia merasa tidak siap menikah dengan seseorang yang belum pernah ia kenal sebelumnya, dan akan menghabiskan sisa hidupnya bersama orang asing. Anteh mencoba menenangkan dan meyakinkan kakaknya. "Tak baik berprasangka buruk, Kak. Ayah dan ibu ratu tentu tidak sembarangan memilih calon untuk kakak. Pasti orang itu bertanggung jawab dan dapat membahagiakanmu seumur hidup." "Entahlah Anteh.
Aku merasa banyak kegundahan di hatiku saat ini, kata Putri Endahwarni dengan suara pelan. Sudahlah kak, sekarang kakak hanya perlu menenangkan diri dan berdoa. Semoga apa yang kakak jalani berjalan dengan baik dan lancar, saran Anteh dengan lembut. Suatu pagi yang cerah, di taman bunga yang indah di depan istana, Anteh sedang asyik memetik bunga sambil bersenandung. Di luar tembok istana, seorang pemuda tampan sedang berjalan-jalan. Ketika mendengar suara nyanyian merdu seorang gadis, dia penasaran dan mencari asal suara tersebut. Dari balik tembok istana Pakuan ternyata, gumamnya, pemuda itu adalah Anantakusuma, yang akan dijodohkan dengan Putri Endahwarni. Dengan mudah, ia melompati tembok istana yang tinggi dan bersembunyi di balik semak-semak. Dari sana, ia melihat seorang gadis yang sangat cantik. Alangkah cantiknya dia. Apakah dia Putri Endahwarni, calon istriku? Anantakusuma berbisik dalam hatinya. Dengan memberanikan diri, Anantakusuma keluar dari persembunyiannya. Anteh terkejut melihat orang asing muncul tiba-tiba di hadapannya. Siapa tuan? Tanya Anteh. Aku Anantakusuma. Apakah kamu? Sebelum Anantakusuma melanjutkan, terdengar suara memanggil Anteh. Anteh cepat, Putri memanggilmu. Ya aku akan menemuinya. Maaf tuan, aku harus pergi. Ujar Anteh dan bergegas pergi. Anantakusuma hanya bisa memandangi kepergiannya. Ternyata dia bukan Endahwarni. Aku telah jatuh cinta padanya. Seandainya aku boleh memilih, tentu saja aku akan memilihnya untuk menjadi istriku, kata Anantakusuma dengan penuh harap. Hari yang ditunggu tiba. Adipati Wetan datang bersama putranya, Anantakusuma, untuk melamar Putri Endahwarni. Raja dan Ratu Pakuan menyambut tamu mereka dengan sukacita. Begitu pula dengan Putri Endahwarni yang terkesan oleh ketampanan dan kegagahan calon suaminya. Namun, berbeda dengan Anantakusuma, yang tampak tidak begitu bersemangat karena dia kecewa bukan Anteh yang menjadi calon istrinya. Pada saat perjamuan, Anteh dan beberapa dayang lainnya masuk ruangan dengan membawa nampan berisi makanan. Kehadiran Anteh membuat hati Anantakusuma menjadi senang sekali. Matanya tak lepas memandangi sosok Anteh yang sibuk mengatur hidangan. Hal ini tidak luput dari perhatian Putri Endahwarni. Dia merasa cemburu melihat calon suaminya tergila-gila pada wanita lain selain dirinya. Timbul dendam di hati Putri Endahwarni. Dia merasa kehadiran Anteh yang membuat Anantakusuma tidak meliriknya. Setelah perjamuan selesai dan semua tamu pulang, Anteh menemui sang putri di kamarnya. Bagaimana, Kak? Kakak senang kan sudah melihat calon suami kakak? Wah, ternyata dia sangat tampan dan gagah, ya? Mendengar hal itu, hati Putri Endahwarni semakin panas. Ia teringat kembali bagaimana Anantakusuma memandang Anteh dengan sorot mata penuh cinta. Anteh, mulai sekarang kau tak usah melayaniku lagi. Aku muak melihatmu. Bentak Putri Endahwarni tiba-tiba. Apa kesalahanku? Kak? Mengapa kakak begitu marah kepadaku? Tanya Anteh kebingungan. Aku tak mau kau dekat-dekat denganku lagi. Aku tak mau kau ada di istana ini. Pergilah saat ini juga. Perintah Putri Endahwarni dengan tegas. Tapi kenapa kak? Setidaknya katakanlah apa kesalahanku. Sampai kakak menyuruhku keluar dari istana? Tanya Anteh memohon. Kau tahu Anteh, mengapa Raden Anantakusuma selalu memandangmu saat perjamuan tadi? Dia terpikat oleh kecantikanmu. Anteh, dia melihat kau lebih cantik dariku. Kau telah mengkhianatiku. Kau harus pergi dari sini agar Anantakusuma bisa melupakanmu. Jawab Putri Endahwarni dengan suara marah. Baiklah kak, aku akan pergi dari sini. Tapi kak, sungguh, tak pernah ada niat sedikit pun untuk mengkhianatimu. Sampaikan salamku untuk Raja dan Ratu. Dan juga maafku yang sebesar-besarnya karena selama ini aku telah merepotkan mereka. Ujar Anteh dengan sedih. Anteh pun keluar dari kamar Putri Endahwarni dan menuju kamarnya untuk mengemasi barang-barangnya. Rasa sayang Anteh kepada sang putri tak pernah pudar. Sebelum pergi, dia berpesan kepada dayang istana untuk menjaga Putri Endahwarni dengan sebaik-baiknya. Anteh lalu meninggalkan istana tanpa tahu arah dan tujuan. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke kampung halaman ibunya. Setelah perjalanan panjang, Anteh tiba di kampung tersebut ketika hari sudah hampir malam.
Dia beristirahat di sebuah rumah tua sambil merenung. Tiba-tiba seorang lelaki tua menegurnya. "Apakah engkau bukan orang sini, nak? Sebab aku baru melihatmu," tanya lelaki tua itu. "Betul, Pak. Saya baru sampai dari kota," jawab Anteh. "Lantas apa tujuanmu hingga sampai di tempat ini?" tanya lelaki itu lagi. "Saya kemari untuk mencari kampung ibu saya yang letaknya di daerah sini. Akan tetapi saya tak tahu di mana rumahnya, atau apakah ada saudara yang masih hidup saat ini," jelas Anteh. "Tak usah takut, nak. Melihatmu mengingatkanku pada kakakku yang telah lama meninggal dunia. Dia bernama Nyai Dadap." "Nyai Dadap, apakah dia seorang dayang di Istana Pakuan?" tanya Anteh. "Iya, dan dia mempunyai anak perempuan yang mungkin seumuran denganmu. Apakah mungkin kau?" tanya lelaki tua itu penuh harap. "Betul, Paman. Aku adalah anak Nyai Dadap," jawab Anteh. "Kalau begitu, kau adalah keponakanku. Aku adalah Paman Muwaru, adik ibumu," ujar lelaki tua itu dengan bahagia. "Oh, benarkah, Paman? Akhirnya aku bertemu dengan keluarga ibuku," kata Anteh terharu. "Sedang apa kau di sini? Bukankah kau juga seorang dayang?" tanya Paman Waru. "Ceritanya panjang, Paman. Tapi izinkan saya tinggal di rumah Paman, karena saya tak tahu harus kemana," pinta Anteh. Sejak saat itu, Anteh tinggal di rumah pamannya yang baik hati. Untuk mengisi hari-harinya, Anteh menerima pekerjaan menjahit pakaian dari warga sekitar. Hasil jahitan dari tangan terampil Anteh sangatlah bagus. Orang-orang dari luar kampung pun datang menjahitkan pakaian mereka kepada Anteh. Sejak saat itu, kehidupannya Anteh dan pamannya semakin sejahtera. Bertahun-tahun berlalu, Anteh telah menikah dengan pemuda di kampungnya dan memiliki 2 anak. Hingga suatu hari, sebuah kereta kencana berhenti di depan rumahnya, diikuti oleh banyak pengawal berkuda. "Kakak, ternyata dia adalah Putri Endahwarni." Sang putri turun dari kereta dan menangis sambil memeluk Anteh. "Sudah lama aku mencarimu. Anteh, kemana saja kau selama ini? Kenapa tak sekalipun kau menghubungiku? Maafkan aku, Anteh. Waktu itu aku mengusirmu padahal kau tak bersalah. Maafkan aku, Anteh," ujar Putri Endahwarni dengan penuh penyesalan. "Gusti Putri, jangan begitu. Seharusnya aku yang meminta maaf karena membuatmu gusar," jawab Anteh. "Tidak, akulah yang bersalah. Untuk itu, kau harus ikut denganku kembali ke istana," pinta Putri Endahwarni. "Tapi aku sekarang punya suami dan anak. Aku juga bekerja sebagai penjahit. Jika aku pergi, bagaimana nasib mereka?" jawab Anteh ragu. "Suami dan anak-anakmu tentu saja harus kau bawa ke istana. Soal pekerjaanmu, kau akan kuangkat sebagai penjahit istana. Kau tak boleh menolaknya, Anteh," desak Putri Endahwarni. Akhirnya, Anteh dan keluarganya, suami dan anaknya pindah ke istana dan menetap di sana. Namun, Anteh merasa tidak nyaman setiap kali bertemu dengan Pangeran Anantakusuma. Ternyata, Pangeran Anantakusuma tidak pernah melupakan gadis impiannya itu. Kembalinya Anteh telah membangkitkan kembali cintanya yang terkubur. Mula-mula, Pangeran Anantakusuma mencoba bertahan dengan tidak mempedulikan kehadiran Anteh. Namun semakin lama, cintanya semakin menggelora. Hingga suatu malam, Pangeran Anantakusuma nekat pergi ke taman istana, berharap bisa bertemu dengan Anteh. Benar saja, dilihatnya Anteh sedang berada di beranda rumahnya, bermain dengan Candramawat, kucing kesayangannya sambil menikmati indahnya purnama. Anantakusuma mendekatinya perlahan-lahan. "Anteh?" panggil Pangeran Anantakusuma dengan suara lirih. "Pangeran, kenapa kemari? Bagaimana kalau ada yang melihat?" tanya Anteh khawatir. "Aku tak peduli. Yang penting aku bersamamu. Anteh, tahukah kamu? Aku sangat mencintaimu sejak kita bertemu di taman. Hingga hari ini, aku masih tetap mencintaimu," ungkap Pangeran Anantakusuma. Anteh pun menjauh. "Pangeran, kau tak boleh berkata seperti itu. Kau adalah suami Putri Endahwarni, kakak yang sangat aku sayangi. Jika kau menyakitinya, sama saja dengan menyakitiku," tegas Anteh. "Aku tak bisa. Aku tak bisa melupakanmu. Kau harus menjadi milikku. Anteh, kemarilah, biarkan aku memelukmu,"
pinta Pangeran Anantakusuma dengan penuh hasrat. Sadarlah, Pangeran. Kau tak boleh mengkhianati Gusti Putri, seru Anteh. Ketakutan sambil berusaha melarikan diri. Namun, Anantakusuma tetap mengejarnya. Anteh tunggu aku. Anteh jangan lari, aku sangat mencintaimu. Anteh, teriak Pangeran Anantakusuma dengan penuh kegilaan. Ya Tuhan, tolonglah hambamu. Berilah hamba kekuatan untuk bisa lepas dari Pangeran Anantakusuma. Hamba tahu dia sangat sakti. Karena itu tolonglah hamba. Jangan biarkan dia menyakiti hamba dan kakak hamba. Doa Anteh dengan penuh harap. Tiba-tiba, ada kekuatan besar yang menarik Anteh dan kucingnya ke atas. Dilihatnya sinar bulan menyelimutinya dan menariknya ke langit. Anantakusuma hanya bisa menyaksikan kepergian Anteh yang semakin lama semakin tinggi. Anteh! Anteh! Teriak Pangeran Anantakusuma dengan putus asa. Akhirnya, Anteh hilang bersama sinar bulan yang tertutup awan. Sejak saat itu, menjadi Nyi Anteh karena tinggal di bulan. Dia hanya ditemani kucing kesayangannya, Candramawat. Nyi Anteh tak pernah kembali ke bumi karena takut Pangeran Anantakusuma akan mengejarnya. Jika rindunya pada keluarganya sudah tak tertahan, dia akan menenun kain untuk dijadikan tangga. Namun, sayang, tenunannya tak pernah selesai karena kucingnya selalu merusaknya. Nyi Anteh, legenda sang penunggu bulan, mengajarkan kita tentang kekuatan cinta, kesetiaan, dan pengorbanan. Meskipun Nyi Anteh harus meninggalkan istana dan hidup jauh dari orang-orang yang dicintainya, ia tetap setia pada kasihnya kepada sang putri dan keluarganya. Melalui kisah ini, kita diajak untuk selalu menjaga kejujuran, setia pada prinsip-prinsip kebaikan, dan percaya bahwa setiap pengorbanan yang tulus akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Sang Pencipta. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Mitos dan Fakta ini. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita video selanjutnya dan teruslah bangga dengan warisan budaya Nusantara.